Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri, hingga sejarah. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah dari belasan pendaki yang terjebak saat kebakaran di Gunung Lawu hingga merenggut 7 korban jiwa. Peristiwa ini terjadi di tahun 2015. Di pertengahan bulan Oktober tahun 2015, sudah 2 pekan kebakaran kembali melanda Gunung Lawu. Padahal kala itu, pendakian cukup tinggi. Namun kebakaran yang melanda, mengakibatkan petugas harus menutup jalur pendakian Cemoro Sewu, demi keselamatan para pendaki. Di saat itu, sebenarnya api dikatakan sudah padam. Namun beberapa area masih memiliki kemungkinan munculnya api. Sebenarnya, kebakaran ini merupakan kedua kalinya di tahun 2015. Tahun itu kemarau memang cukup panjang, mengakibatkan daerah tersebut menjadi cukup kering. Bahkan 9 mobil pemadam kebakaran sempat dikerahkan, karena api hampir mengenai jalur kendaraan di sekitar Magetan. Namun meski informasi kebakaran sudah menyebar, para pendaki tetap ingin ke puncak Gunung Lawu. Mereka menggunakan jalur pendakian Cemoro Kandang, yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Jalur itu dikatakan masih aman dari bahaya kebakaran. Salah satu yang mendaki adalah Dita Kurniawan, pemuda berusia 18 tahun. Mereka mendaki di tanggal 17 Oktober dan berangkat setelah maghrib. Jumlah pendaki kala itu diperkirakan ada 80 orang. Dan kelompok Dita adalah sekitar 11 orang, di mana ke-11 orang tersebut merupakan teman satu sekolahnya. Di antara mereka, terdapat pasangan suami istri, yang merupakan warga Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Dan sisa rombongan lainnya, Dita mengatakan, belum mengenal mereka. Pendakian malam itu, meski harus ditempuh dengan bersusah payah, namun akhirnya mereka bisa sampai ke puncak, tanpa menemukan kendala. Rasa lelah dalam perjalanan, akhirnya terbayar ketika mereka sampai di puncak. Mereka luapkan kegembiraan, dengan saling berfoto, dengan latar foto adalah tugu penanda. Tugu itu terletak di puncak gunung, di atas ketinggian 3.265 meter, di atas permukaan laut. Setelah puas menikmati keindahan puncak Gunung Lawu, pukul 8 pagi, mereka akhirnya memutuskan untuk turun. Namun, mereka akan menggunakan jalur yang berbeda, yaitu turun via Cemoro Sewu. Meski sebelumnya, dikatakan jalur itu terbakar, namun beredar juga informasi, jika kala itu, api sudah padam. Pertimbangan lain turun via Cemoro Sewu, adalah untuk mengambil air minum. Juga dikatakan, jalur itu lebih cepat, dan lebih pendek. Meski memang jauh lebih terjal, dari Cemoro Kandang. Mendahului semua temannya, Dita dan Dwi berjalan paling depan, terpisah dengan rombongan utama. Dan sesampainya di pos 4, menuju ke pos 3, Dita melihat ada burung jalak lawu, yang bertengkar tepat di depannya. Burung itu bahkan tak terganggu dengan kedatangan Dita, dan hanya bergeser terbang di sebelah jalur turun. Kemunculan burung itu, membuatnya menjadi gelisah. Karena mitos yang beredar di kalangan pendaki Gunung Lawu, jika seseorang didekati, atau dihadang oleh burung jalak lawu, maka itu adalah pertanda sesuatu. Ada yang mengatakan, pertanda datangnya musibah. Namun mitos lain menjelaskan, jika jalak lawu kadang menunjukkan jalan keluar, bagi mereka yang tersesat. Warga di sekitar Gunung Lawu juga percaya, jika jalak lawu adalah jelmaan dari sosok Wongso Menggolo, yaitu abdi setia dari Brawijaya V. Apapun itu, kehadiran burung jalak kala itu, membuat kita menjadi sedikit gelisah. Benar saja, ketika berjalan di jalur yang cukup sempit, dan juga curam. Tak lama kemudian terlihat kepulauan asap, dan juga kobaran api. Api tersebut terlihat cukup besar, dan semakin membesar dengan terpaan angin yang kencang, bergerak naik ke atas gunung. Awalnya, Dita mengajak Dwik untuk mencari celah turun. Namun,
Melihat api hampir menutup semua area di bawah, rasanya tak mungkin mereka bisa mencari celah. Maka terpaksa, mereka kembali naik ke atas. Di tengah berusaha untuk naik, Dita berpapasan dengan rombongan Marwan, yang berjumlah sekitar 6 orang. Ia pun langsung memperingatkan mereka, "Jangan turun, apinya besar, dan mengarah kemari." Seorang perempuan dalam rombongan tersebut menjawab, "Masa udah turun, mau naik lagi?" Karena tak bisa mencegah, Dita dan Dwi akhirnya pergi naik, meninggalkan mereka. Sementara Febrian, juga sebenarnya merupakan rombongan Dita kala itu, ia terpisah di belakang, atau lebih tepatnya masih di bagian atas, ia bersama dengan 8 orang lainnya. Tepat sebelum mencapai pos 4, rombongan mereka sebenarnya sudah sempat melihat api. Namun khawatir dengan kondisi kita, yang ada di depan, maka ia tetap melanjutkan perjalanan turun. Namun api yang terlihat cukup besar, memaksa mereka untuk putar balik. Sempat terdengar sebuah teriakan, tapi apalah daya, tak ada yang bisa dilakukan, selain menyelamatkan diri mereka sendiri. Api terlihat dengan cepat naik ke atas, membuat semua orang menjadi panik. Bahkan kala itu, ada yang membuang tas dan tenda, demi bisa bergerak lebih cepat. Meski demikian, mereka tak bisa berlari, karena kondisinya adalah menanjak. Kembali kepada Dita dan Dwi, yang sekuat tenaga berusaha untuk naik. Api belum mengenai mereka, namun rasa panas yang terbawa angin, sudah terasa di belakang. Suara ranting terbakar, terdengar semakin jelas di telinga. Dari semua itu, yang paling menyayat dan mengerikan adalah teriakan minta tolong dari mereka, yang mungkin terjebak atau bahkan sudah terbakar oleh api. Nampaknya, itu adalah rombongan Marwan, yang sebelumnya sudah diingatkan, namun tetap memutuskan untuk turun. Meski mendengar teriakan minta tolong, namun lagi-lagi tak ada yang bisa dilakukan. Karena api bahkan kini hampir menyambar, kaki sudah tak lagi kuat, untuk naik ke atas. Dan tepat di saat itulah, Dwi menemukan celah batu menyerupai tebing kecil. Karena ukurannya sangat kecil, Dwi masuk dan berbaring terlebih dahulu. Dita kemudian ikut berbaring di atasnya. Karena panasnya hembusan api, Dita mengambil tas Dwi untuk menutupi kepalanya. Sementara jaket dilepas, dan digunakan untuk menutup kaki. Mereka juga kesulitan bernafas, karena asap yang pekat hingga bahkan harus menutup hidung, dan bernafas menggunakan mulut. Bara api yang berterbangan, jatuh dan mengenai mereka. Membuat tas serta jaket menjadi berlubang, bahkan juga mengakibatkan luka bakar di kaki, dan juga badan. 20 menit kemudian, ketika api sudah melewati mereka, dan membakar area di atasnya, Dita dan Dwi akhirnya keluar, dan mencoba untuk lanjut ke bawah. Dengan gemetaran, keduanya melihat pemandangan mengerikan. Ada 5 mayat yang sudah tak bergerak, 1 mayat jatuh di sisi tebing, dan sudah menghitam. Kemungkinan mereka semua sudah tak bernyawa. Saya takut, saya lihat selintas kayaknya sudah meninggal, sebab tubuhnya itu sudah menghitam. Ujar Dita, ketika diwawancarai. Tak sanggup dengan pemandangan itu, Dita memutuskan tetap turun, dan melapor di petugas. Barulah sesampainya di pos 2, mereka bertemu dengan tim SAR, dan juga polisi. Dita langsung melaporkan, apa yang terjadi di sekitar pos 3. Sementara Febri di atas, mereka juga bertemu dengan tim SAR, yang rupanya naik melalui cemoro kandang. Saat itu, Febri belum mengetahui Dita selamat. Untuk itu, ia memberitahu petugas, jika temannya ada di bawah. Namun tim SAR juga tak berani untuk mengevakuasi, jika api masih dalam keadaan menyala. Maka yang dilakukan adalah, mengevakuasi pendaki yang saat itu masih selamat di pos bawah. Pagi itu juga, tim gabungan dari Perhutani Koramil dan juga tim evakuasi lainnya, bersiap untuk melakukan penyisiran. Mereka naik ke atas sekitar pukul 9.30. Setelah sebagian api dipadamkan, dan mereka bisa naik di pukul 2 siang. Ditemukanlah 1 korban kritis, dengan luka bakar serius, bernama Eko Nurhadi. 2 pendaki lain juga ditemukan, mereka adalah Novi Dwi Istiawati,
dan juga Nanang Setio. Kala itu, keduanya masih hidup, namun dalam perjalanan, Nanang tak sanggup bertahan, dan akhirnya meninggal dunia. Dan selanjutnya, satu persatu jenazah mulai ditemukan. Mereka adalah Sumarwan, Rita, Awang, Joko, Kartini, dan satu korban yang kala itu masih belum diketahui. Di tanggal 19 Oktober tahun 2015, terkonfirmasi jumlah yang meninggal adalah 7 orang. Sebagian besar dari mereka adalah rombongan yang sebelumnya sempat berpapasan dengan Dita, dan sudah diperingatkan. Fakta lain dari kebakaran di Gunung Lawu. Sempat terjadi penolakan evakuasi, ketika 15 orang sedang melakukan sebuah ritual, di atas puncak Gunung Lawu. Tim membujuk mereka, dan hanya ada 7 orang yang bersedia untuk turun, sementara 8 lainnya bersikeras untuk melanjutkan ritual. Bahkan kala itu, juga ada 3 pedagang yang menolak untuk dievakuasi, sehingga total yang menolak evakuasi adalah 11 orang. Setelah tim gabungan dari BPBD datang, barulah ke-11 orang tersebut akhirnya mau turun. Peristiwa terbakar pendaki di Gunung Lawu menjadi duka mendalam bagi keluarga korban. Tak ada yang menyangka, kebakaran di Gunung Lawu merenggut hingga 7 korban jiwa. Bahkan selama Dita terjebak di kebakaran, dikatakan oleh warga sebagai keajaiban. Ada yang mengatakan, seolah Dita memiliki nyawa double. Meski selamat, Dita mengalami trauma mendalam akibat peristiwa itu. Ia sering bermimpi, hingga terbangun terbayang korban yang ia lihat pada saat itu. Dita di saat itu, juga mengatakan, ia tak mau lagi naik ke Gunung Lawu. Itulah, kisah kebakaran di Gunung Lawu, yang merenggut nyawa 7 pendaki. Jika terdapat kesalahan dalam video ini, atau informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian, dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai di sini, cerita yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.